Di suatu masa di Bali, hiduplah seorang raja yang bernama Raja Jayapangus. Ia adalah seorang raja penguasa Bali kuno yang menjadi simbol keharmonisan antara kebudayaan Bali dan Cina pada saat itu. Ketika itu, Raja Sri Jayapangus sedang berjalan-jalan dan dia bertemu dengan seorang gadis cantik yang telah memikat hatinya. Gadis ini bernama Kang Ciwe, putri saudagar Cina yang kaya raya. Raja Sri Jayapangus akhirnya memutuskan meminang putri saudagar tersebut dan menjadikannya permaisuri. Seisi kerajaan dan seluruh rakyat ikut bersukacita merayakannya. Bertahun-tahun lamanya setelah pernikahan Sri Raja Jayapangus dan Kang Ciwe, kedua mempelai ini belum juga dikaruniai seorang anak. Ini membawa kesedihan yang amat mendalam pada pihak kerajaan dan seluruh rakyat kerajaan Balingkang. Akhirnya Raja Sri Jayapangus memutuskan pergi meninggalkan Kang Ciwe untuk pergi bertapa dan mencari pencerahan. Hingga akhirnya membuat sang raja terdampar di sebuah tempat di kaki Gunung Batur. Di tempat itu, Sri Jayapangus memutuskan untuk bermeditasi. Kehadiran sang raja ternyata menarik hati seorang dewi yang menguasai daerah tersebut. Dewi ini bernama Dewi Danu. Ia merupakan dewi penunggu Danau Batur. Terbangun dari meditasinya, Raja Kerajaan Balingkang ini pun akhirnya tergoda akan kecantikan seorang dewi dan jatuh dalam pelukannya. Singkat cerita, bertahun-tahun lamanya menunggu, Kang Ciwe menatap kesedihan karena sang suami tidak pernah pulang ke kerajaan. Dari rasa penasarannya, akhirnya permaisuri kerajaan Balingkang ini memutuskan berpetualang untuk mencari suaminya. Melewati hutan belantara yang akhirnya Kang Ciwe terjatuh di sebuah hutan dan tepat di tempat suaminya terdampar dulu. Di sini akhirnya Kang Ciwe bertemu dengan seorang anak kecil yang sedang bermain dengan kupu-kupu. Mengapa ada seorang anak kecil di tengah hutan? Pikir Kang Ciwe. Kang Ciwe pun memutuskan untuk mendekati anak kecil itu dan bertanya apakah dia pernah melihat seorang laki-laki yang mungkin melewati hutan ini. Kemudian datanglah pria dan wanita. Itu adalah Raja Jayapangus dan Dewi Danu yang berjalan berdampingan. Menjumpai kenyataan itu, Kang Ciwe merasa kecewa dan sakit hati, lalu memutuskan untuk menyerang Dewi Danu yang dipikirnya merebut suaminya. Serangan dari Kang Ciwe mendapat respon negatif dari Dewi Danu. Akhirnya karena kemarahannya ia pun menyerang balik Kang Ciwe. Tak tega melihat keadaan Kang Ciwe, sang raja akhirnya memutuskan untuk melindungi Kang Ciwe dari serangan Dewi Danu. Karena raja menyadari cintanya pada Kang Ciwe tidak akan pernah mati walaupun telah lama meninggalkan permaisurinya. Melihat Kang Ciwe dan Jayapangus bersatu membuat Dewi Danu kecewa. Dalam kekecewaannya, ia pun mengutuk kedua pasangan ini menjadi patung. Berita tentang berubahnya Sri Raja Jayapangus dan Kang Ciwe menjadi patung menyebabkan luka yang sangat mendalam bagi rakyat kerajaan Balingkang. Kesedihan rakyat ini akhirnya membuat Dewi Danu tersadar telah berbuat kesalahan. Ia pun kemudian datang ke kerajaan tersebut membawa seorang anak yang merupakan anak Sri Jayapangus. Dengan kedatangan sang dewi, rakyat Balingkang pun memutuskan mengangkat anak dari Sri Jayapangus menjadi penerus menggantikan raja. Untuk selalu mengenang jasa-jasa sang raja, rakyat Balingkang akhirnya memutuskan untuk memanifestasikannya ke dalam sebuah barong. Dari patung itulah rakyat Balingkang membuat sepasang arca, sehingga arca inilah sebagai barong landung.
Raja Jayapangus diwujudkan ke dalam Barong Landung visualisasi boneka besar hitam dengan gigi ronggo. Sedangkan Kang Ciwei berupa boneka cantik, tinggi, langsing, bermata sipit dan selalu tersenyum berkarakter gadis Cina. Demikianlah kisah Barong Landung. Meskipun terdapat banyaknya hambatan dalam kisah mereka, pada akhirnya keduanya merupakan sosok perlambangan dari cinta sejati yang juga menjaga ketentraman dan kedamaian bagi masyarakat Bali.